Hai, selamat sore Sobat 7. Waduh, sekarang kita udah jam 5 sore. Waktunya buat Sobat 7 Kepo yang bakalan ada live di Instagram official Trans 7 bareng sama aku, Putra. Sebelumnya, kita mungkin mau nyapa selamat sore dulu nih ya buat kalian semua yang baru gabung sekarang di event kita Sobat 7 Kepo. Dan ini adalah episode kedua dari Sobat 7 Kepo nih semuanya. Dan hari ini kita bakal ngangkat tema tentang tetap keren saat pandemi. Karena kan kemarin nih kita udah tetap stay di rumah aja selama 2 bulan lebih gitu kan. Rambut udah mulai acak-acakan, udah mulai gondrong, terutama buat para cowok-cowok. Kemarin pasti kalian sempat ngalamin rasa bingung, rasa galau buat yang namanya potong rambut di mana, apakah tetap harus di rumah aja atau tetap nekat ke barbershop gitu kan. Nah, di sini sekarang kita bakal ngangkat tema tentang tetap keren saat pandemi bareng sama Bang Jule alias kalau di sosmed lebih dikenal dengan nama Hey Jul. Nah, ngomong-ngomong tentang Sobat 7 Kepo ini sendiri, kita juga bakalan terus update apa aja yang berkaitan sama COVID-19. Karena kan sampai sekarang COVID-19 di Indonesia masih jadi perhatian khusus nih, karena masih perlu ditangani dan juga terus diupdate perkembangannya. Nah, sekarang kita udah sebentar lagi masuk ke era new normal nih Sobat 7. Dan aku bakal ngasih tahu kamu starter pack yang harus kita siapin kalau kita mau keluar dari rumah biar kita tetap sehat dan juga aman dan juga bersih dan bisa meminimalisir penularan virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Oke? Kalau misalnya kita mau pergi ke kantor, terus juga mau naik ojek online atau mungkin mau belanja, pokoknya aku bakal kasih tahu kamu apa-apa aja yang harus disiapin sebelum keluar dari rumah. Oke? Yang pertama, ini berkaitan dengan alat pelindung tubuh ya. Kalian bisa pakai masker, siapin juga cadangannya, tisu basah dan juga tisu kering juga jangan lupa untuk selalu ada di dalam tas. Udah gitu jaket juga selama perjalanan harus banget disiapin. Ada juga siapin desinfektan, hand sanitizer, dan juga kalau bisa sediain semacam tisu kalau misalnya kita mau neken lift atau mungkin buka pintu di tempat-tempat keluar rumah kita. Oke? Dan yang kedua, ini yang harus diperhatiin kalau misalnya kita mau bekerja. Yang diperhatiin ada alat makan, terus juga alat minum, peralatan ibadah, semua kalau bisa harus bawa sendiri dari rumah atau mungkin dari kosan. Biar nggak ada pergantian penggunaan alat-alat itu. Ada juga kalian wajib banget bawa yang namanya vitamin. Vitamin ini jangan cuma dibawa, tapi wajib juga buat diminum, oke? Percuma lah kalian udah bawa vitamin tapi nggak diminum, itu tidak ada akan terasa manfaatnya, betul? Oke, ada juga kalian bisa siapin kantong masker cadangan dan juga kantong masker bekas pakai. Ini benar-benar bisa kita gunakan untuk memisahkan antara masker yang udah kita pakai dan juga masker baru yang masih nanti akan kita pakai untuk ganti di setiap harinya. Saat belanja, kalian pastiin sebisa mungkin bertransaksi secara non-tunai alias cashless. Bawa juga, siapin juga yang namanya sarung tangan. Udah gitu kalian juga bisa bawa tas belanja sendiri. Dan kalian juga harus nyiapin baju yang lengannya panjang atau mungkin pakai jaket, karena itu akan lebih melindungi kalian sampai ke pergelangan tangan. Kayak gitu ya. Selain itu, kalau misalnya kita mau naik ojek online atau kendaraan umum, hal-hal yang harus disiapin adalah helm atau kartu transportasi umum pribadi. Sebisa mungkin, apapun yang kalian lakukan kalau misalnya naik transportasi umum adalah dengan transaksi non-tunai alias transaksi cashless. Terus juga kamu bisa pakai pakaian yang berbeda, ganti pakaian waktu lagi perjalanan. Dan jangan lupa bawa juga yang namanya sarung tangan kalau misalnya naik kendaraan umum. Itu dia tadi persiapan-persiapan yang bisa kita semua lakukan mulai dari sekarang. Yang namanya new normal adalah kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya belum pernah kita lakuin. Disinilah kita akan merubah semuanya, dan itu demi kebaikan kita semua dan juga keselamatan kita semua. Oke? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Bang Jule alias lebih dikenal dengan Hey Jul, ngebahas tentang tetap keren saat pandemi karena dia adalah seorang hair artist dan juga YouTubers yang aktif banget bikin konten-konten di YouTube-nya dia. Nah, sebelumnya mungkin aku mau bacain dulu kali ya biografi dari Hey Jul alias Bang Jule ini.
Bang Jule adalah seorang haircaster dan juga seorang YouTuber nih. Dia punya konten yang dibuat sama Haijul di YouTube dan juga di sosial media yang lain. Nah, dia bikin konten di YouTube, dia sharing-sharing tentang tips-tips potong rambut, terus juga sharing-sharing potong rambut yang lagi ngehits, dan dia juga sempat nge-review tentang pomade, terus juga tentang gel rambut, dan juga produk-produk rambut yang lainnya. Ini sih kebanyakan ngebahas tentang perawatan rambut cowok gitu kan, buat laki-laki. Nah, Haijul juga salah satu peserta dari ajang pencarian bakat The Cuts Indonesia yang waktu itu pernah tayang di Trans 7 nih, Sobat 7. Dan ajang itu adalah ajang yang bisa dibilang men-challenge seorang capster, seorang hairstylist dan juga hair artist untuk bisa tetap berkarya di tengah panggung dalam sebuah show, dan juga ada batasan waktu dan juga pressure khusus nih ketika dia motong rambut, dan ada challenge-challenge di masing-masing episodenya. Itu seru banget sih. Oke, dan sekarang di masa pandemi ini Haijul adalah orang yang termasuk hair stylist, hair artist yang sering dipanggil sama artis-artis untuk dipanggil ke rumah artis itu untuk motong rambut dan juga ngatur-ngatur rambutnya. Nah, aku punya bukti dokumentasi kalau Haijul adalah seorang peserta dari ajang pencarian bakat The Cuts Indonesia yang tayang di Trans 7. Ini dia videonya. Jule, Iya. Jule, sudah lihat gambarnya? Sudah, Yakin ya? yakin. Ketika Henok nyamperin gua nih, dia ngeritik gua karena katanya dia itu nggak yakin sama potongan gua. Ini not Jota Slim. Yakin ya? Ya, Oke. awalnya gua yakin, tapi setelah dia Ini kritik, lagi nunjukin ini adalah kontestan Haijul waktu lagi ada di The Cuts Indonesia. Dia lagi ada tantangan-tantangan khusus untuk motong Kalau saya detail-detail bilang sih, rambut dari tidak sama. orang-orang Tidak dan sama. harus ngikutin gaya-gaya selebritis waktu itu. Ini episodenya itu. Ini adalah bukti bahwa The Jul lagi Haijul maksudnya adalah anggota dan juga peserta dari ajang pencarian bakat The Cuts Indonesia. Oke, langsung aja kita bakal ajak Haijul untuk join live bareng sama kita. Kita bakal ajak Haijul untuk join bareng sama kita di Sobat 7 Kepo episode yang kedua ini, yang ngebahas tema tentang tetap keren saat pandemi. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, untuk sharing-sharing ilmu. Apa aja yang dia siapin, apa aja yang dilakuin ketika harus mungkin potong rambut sendiri ya, karena mungkin ada banyak banget hal yang harus kita pertimbangin kalau di saat pandemi ini kita harus datang ke barbershop gitu kan, karena ada APD yang harus disiapin dan segala macamnya. Nah, buat kalian semua yang punya pertanyaan juga tentang tetap keren saat pandemi di tema yang kita angkat di sore hari ini, kalian juga bisa langsung isi question box yang ada di bawah. Nanti ketika kita udah join live bareng sama Bang Jule alias Haijul, nanti bakal aku tunjukin pertanyaan dan bakal dijawab langsung sama Bang Julenya. Nah, ngomong tentang pengalaman hidup yang pelik ini gitu kan. Kemarin waktu pandemi kayak gini, aku tuh sempet yang namanya beli alat cukur rambut, atau mungkin sebetulnya shaver ya, atau mungkin nama yang lain juga udah ada, tapi aku nggak tahu sih pastinya apa. Nah, aku sempat potong rambut sendiri dari bagian samping, belakang, tapi untungnya karena itu gagal, tapi untungnya waktu itu aku WFH, jadi nggak ada orang lain yang ngelihat kegagalanku itu. Nah, kita sekarang mau ajak aja sharing pengalaman dan juga tips-tipsnya mungkin tentang tema yang kita angkat di sore hari ini, tentang tetap keren saat pandemi. Waduh, hai, selamat sore Bang Jule. Halo semuanya. Mantap kali. Lagi di mana nih Bang Jule? Lagi di rumah. Lagi di rumah ya. Oke, itu gitar emang properti doang apa nanti kita mau ada live acoustic session nih? Enggak, ini properti aja. Enggak, kita enggak ngebahas musik kali ini. Oke, nggak ngebahas musik ya. Tapi hari ini kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, Bang Jule, halo. tadi mungkin sapa-sapa dulu kali ya buat followers-followersnya Bang Jule nih yang udah nungguin dari kemarin gitu kan, kita live join bareng. Thank you banget ya Bang udah ngeluangin waktunya di Sobat 7 Sama-sama, Kepo. teman-teman.
episode kedua ini. Nah, Bang Jule, tadi kan di awal aku sempat nunjukin ada potongan cuplikan video ketika Bang Jule jadi kontestan dari The Cuts Indonesia yang pernah tayang di Trans 7. Nah, mungkin bisa ceritain nggak sih Bang, waktu itu tuh pressure-nya sekuat apa, terus harus ngapain gitu kan? Iya, dari tadi kan saya udah masuk dari awal ya, dan seperti lihat cuplikan itu, dan lumayan apa ya, kalau ngelihat sekarang gitu kayak aduh apaan sih itu gitu. Kenapa apaan sih itu? Apakah waktu itu skillnya nggak sejago sekarang atau gimana tuh? Iya mungkin ya, mungkin dulu itu nggak apa ya, instingnya tuh nggak sekuat sekarang gitu. Jadi pada di episode itu tuh temanya itu impersonate. Jadi potong rambut menyesuaikan artis yang ada di challenge-nya. Gitu. Kebetulan waktu itu dapat Jota Slim. Ya, potongannya untuk Jota Slim. Dan waktu itu kayaknya gue lebih motongnya itu masih kurang kependekan kayaknya waktu itu ya. Karena dikasih waktu juga kan di challenge, ada batasan waktunya juga kan ya Bang? Iya betul itu sumpah pressure-nya lumayan kuat sekali, jadi nggak di panggung tuh pasti buyar semua. Bener. Kadang apa yang udah kita siapin kalau kita ada di atas panggung kadang-kadang suka blank, suka hilang gitu kan biasanya sih. Iya, blank semuanya. Oke. Waktu itu di The Cuts Indonesia Trans 7 itu tahun berapa? Ingat nggak? 2017. 2017. Oke, berarti udah sekitar 3 tahun yang lalu, dan sekarang kita yakin skillnya udah sangat bertambah karena yang kita tahu nih banyak banget artis-artis yang udah dipotong juga nih rambutnya sama Bang Jule ini. Mantap. Iya. Ada siapa aja Bang? Ada Ariel. Sebenarnya kalau Ariel enggak. Ariel itu lebih di konten video di YouTube itu ada namanya bedah rambut. Oke. Nah, konten bedah rambut itu adalah membedah nama gaya rambut dari potong-potongan artis. Oke. Jadi konten itu tercetus karena banyak yang komen nanya, Bang, ini potongan artis ini apa ya? Potongan artis ini apa ya? Gue pengen potong begini, ke barbershop cuman bingung pengen potongan namanya apa gitu. Jadi tercetuslah bedah rambut. Jadi menguak dari bentuk kepala, gaya rambut dari tahun ke tahun si artis itu. Salah satunya Ariel, karena Ariel itu yang berpengaruh di bidang fashion gitu. Oke, berarti itulah. Tapi kalau ya artis atau influencer yang pernah dipotong tuh ada Okin ya? Ada Okin, Arif Muhammad. Ada, kalau artis yang itunya pernah potong siapa ya? Roy Ricardo pernah. Roy Ricardo ya. Dr. Tirta, terus Billy Saputra juga, Billy ya. Terus, ya. Oke. Nggak tahu, lupa yang lainnya. Saking banyaknya ya. Oke. Bang Jule, ngomongin tentang apa namanya? Potong rambut gitu kan. Potong rambut itu kan menurut aku pribadi sih adalah hal yang kompleks gitu kan. Nggak cuma sebatas mempertimbangkan muka, terus juga jenis rambut, tapi apa aja sih Bang faktor-faktor yang harus diperhatiin nih kalau misalnya kita mau potong rambut? Ya, jadi prinsip saya begini, yang pertama itu kita nggak bisa kayak muka kayak gini, jenis rambut begini, ikal lurus, itu nggak bisa. Lebih ke yang, kalau prinsip saya yang pertama itu tetap kegiatan, karakter orang itu gimana. Jadi kegiatan itu maksudnya dia orang kantoran kah, anak sekolah kah, dia pekerja seni kah. Yang kedua itu tren yang sekarang lagi apa hitsnya. Baru yang ketiga itu lebih ke teknis kayak bentuk kepala, jenis rambut, dan bentuk wajah gitu. Jadi pertama yang penting itu karakter si orangnya, keseharian si orangnya. Oke, ini mungkin yang nggak semua orang tahu ya, kalau karakter itu ternyata bahan utama, pertimbangan utama kalau kita mau potong rambut gitu Bang. Iya, karena menurut saya ini motong rambut itu untuk memperkuat karakter si customer-nya. Dianya arahnya mau kemana nih? Misalnya dia itu seorang artis, aktor misalnya. Oke, di film ini dia butuh yang lebih tegas, lebih garang kayak gitu. Ya udah, kita bikin yang sesuai karakternya dia, yang sesuai pekerjaannya dia.
Oke. Dan sebaliknya, misalnya dia di kantoran, itu Oke. nggak mungkin kita bikin yang aneh-aneh. Ya paling buat potong standar kayak belah samping kayak gitu-gitu. Walaupun trennya saat ini misalnya Korea, Iya. tapi karena dia kerjaan sehari-hari nggak memungkinkan, itu jadi nggak kita sarankan untuk potongan yang lagi tren sekarang begitu. Oke, itulah pertimbangan awalnya ternyata bukan bentuk muka, bukan botaknya orang, tapi Iya, bukan. adalah tujuannya buat Kegiatan apa dulu sehari-hari nih? dan karakter si orang Kebiasaan itu. dan juga karakternya itu buat apa kayak gitu kan? Itu yang perlu kita highlight ya, Bang Jule ya. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang tren yang tadi sempat disebutin sama Bang Jule adalah tren-tren sekarang itu lebih ngarah ke Korean style gitu ya. Iya. Bang Jule sendiri nih pakai tren rambut Korean style kah atau apa nih? Kalau boleh nggak tahu. Enggak sama sekali. Saya Nggak itu sama dari sekali. 5 tahun lalu gondrong, dari 5 tahun lalu. 5 tahun lalu udah oh berarti ini umur Iya. rambutnya nih kalau dihitung-hitung yang paling ujung tuh udah 5 tahun ya Bang? Enggak, karena kita sudah kebanyakan orang itu cowok itu nggak tahu kalau rambut gondrong itu potong. Tapi setiap 3 bulan oke. atau 6 bulan sekali. Bukan nggak Oke. potong, saya itu potong rambut juga kok. Potong rambut tapi nggak sependek yang lainnya kayak gitu ya Bang ya? Iya. Begitu. Oke, sedikit promo juga nih ngomongin tentang hairstyle Korean style, hairstyle Korean style, tentang Korean Korean style, style rambut gitu kan. Kalau kalian kepengen nonton K-movie Vaganza di Trans 7 itu juga ada tuh Bang. Ngomong-ngomong lu suka Iya. nonton film Korea nggak Bang? Yang nonton banget sih enggak, cuman sekilas-sekilas iya, karena Sekilas ke, oke. karena istri nonton terus drama. Oke, kadang-kadang suka kebawa tuh suasana kebawa. hati istri tuh sama pasangan itu suka kebawa gitu Bang biasanya. Iya. Nah itu ada tuh kayak movie Vaganza yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat di Trans 7 jam 9:30 malam gitu sih. Nah Wah, ngomongin tentang tren rambut juga nih Bang Jule. Kalau orang umum kayak gue gitu kan, gue pasti ngira kalau tren rambut itu munculnya ya dari artis-artis atau mungkin influencer yang mereka ciptain sendiri kayak gitu. Tapi kalau dari analisisnya Bang Jule sendiri, yang namanya tren rambut cowok gitu kan, itu awalnya dari mana sih Bang? Kok bisa tuh tren rambut tertentu jadi tren kayak gitu-gitu? Ya jadi kita mundur dulu ke 2010 ke bawah ya. Oke. Jadi tren rambut itu Bang minum ya Bang? Ya silakan. Jadi selalu tren rambut itu dari tahun 1950-an itu selalu berbanding lurus sama musik dan film. Musik itu kayak musisi dan aktor itu mempengaruhi dari zaman dulu. 50, 60, 70, 90 sampai pada akhirnya internet masuk 2010 ke atas, itu mulai ada pemain bola, mulai ada influencer, YouTuber, itu banyak faktornya yang mempengaruhi untuk sekarang ini. Bahkan dengan YouTube gua sekarang itu bisa membuat tren baru. Gitu. Jadi misalnya customer, gue pengen tahun ini tuh trennya lebih Korea. Ya udah, kita upload di YouTube itu tren-tren yang seputar Korea semua, Korea semua. Itu otomatis yang lainnya bakal ikut juga gitu. Oke. Jadi ternyata penyebab tren itu banyak banget faktornya Bang ya. Sekarang lebih banyak. Nggak cuma dari artis, nggak cuma dari influencer, tapi dari momen-momen tertentu kayak Korean itu kan lagi tren juga gitu kan. Iya, betul sekali. Oke, nah ngomongin tentang tema kita tentang pandemi COVID-19 juga, Ya. Bang Jule kan kalau nggak salah punya bisnis barbershop juga ya? Iya. Nah, boleh di-sharing nggak sih Bang Jule, gimana keadaan barbershop waktu lagi pandemi kemarin nih, terutama waktu masih orang tuh harus stay di rumah aja gitu? Hancur, semuanya hancur. Hancurnya itu dalam arti nggak ada yang potong rambut kah atau gimana tuh? Ya, yang pasti peminat itu berkurang hingga 50%. Jadi saya kan kerja di, selain buka barbershop, saya juga kerja di Jakarta di Hernes Studio. Nah, di Hernes Studio itu kemarin pas pandemi 2,5 bulan itu tutup, total tutup semua. Oke.
Ya, jadi kita selama 2 bulan kemarin itu ngobrol, meeting segala macam itu mempersiapkan untuk normal sekarang. Itu gimana caranya agar ketika kita nyukur, selain tukang cukurnya aman, customer-nya pun aman. Oke. Gitu. Jadi sama-sama ada banyak pertimbangan ya Bang Jule ya. Ya untuk sekelas kota besar Jakarta gitu, untuk barbershop merasa semuanya rata kayak hampir 50% semua peminat yang cukur itu berkurang. Oke. Tuh, bahkan Terus banyak yang bahkan nggak boleh buka sama sekali kan selama PSBB. Benar. Nah, tapi ke Bang Jule sempat nggak sih bikin semacam ngedatengin orangnya langsung gitu di awal-awal pandemi, atau nggak sama sekali, atau gimana tuh waktu itu? Maksudnya gimana ngedatangin orangnya langsung ke rumahnya gitu? Datang ke rumahnya, ibaratnya kasarannya kalau bahasa umumnya nerima cukur panggilan lah kayak gitu. Oke. Ya sebenarnya saya dari dulu tuh nggak bertujuan untuk itu, bahkan sampai sekarang pun misalnya ada yang panggil, kalau emang tidak untuk kebutuhan konten, itu kayaknya lebih baik customer-nya yang ke tempat. Begitu, karena karena untuk mematok harga kita home service misalnya ya, itu belum ada standarisasinya di Indonesia. Jadinya kalau kita, karena saya merasa atau Hairnet itu menjadi regulator karena medianya lumayan besar, itu kita harus patokin standarnya yang jangan sampai merugikan kita gitu ya. Artinya untuk harga panggilan ke rumah itu lumayan tinggi, masih harus diolah lagi gimana pasnya. Berarti belum nemu harga pasar, kasarannya harga standar pasar atau gimana ya Bang sebutannya Bang? Ya harga standar yang nggak ngancurin pasar gitu. Yang nggak ngancurin pasar, benar, karena kemungkinan di angka 500 ke atas. Kemungkinan di angka 500 ke atas sekali potong, karena kan banyak hal yang harus disiapin, misalnya transportasi ya Bang Jule ya. Transportasi, terus juga mungkin alat-alat yang tadinya harusnya ada di barbershop, tapi karena ini harus dibawa butuh tenaga, mungkin bahkan saya bawa orang lain, asisten mungkin gitu kan. Itu pasti butuh pertimbangan khusus kayak gitu. Nah, rencananya ini dalam waktu dekat ini Bang Jule dan juga barbershopnya apakah udah mulai buka atau belum ada tanggal fixnya nih? Untuk yang di Jakarta itu udah, dan saya yang di Bekasi itu udah mulai buka per Juni ini, tapi belum sepenuhnya normal. Artinya kita itu masih trial. Mungkin sampai akhir Juni kita tuh masih kita siapkan kayak kemarin tuh yang kita pastiin itu kita pakai untuk si tukang cukurnya, kita pakai face shield, masker itu wajib, sisanya cuci tangan. Untuk si customernya kita kasih setiap satu orang itu masker, terus pelindung muka untuk si customernya agar rambut tidak melewati bagian muka. Dan mereka pun wajib cuci tangan. Dan untuk di tempat barbernya itu 50% nggak boleh numpuk gitu ya, harus nunggunya di luar. Nah, jadi Juni ini kita masih masa transisi mencoba protokol baru itu gitu. Berarti masih mencari solusi dan juga formula-formula yang paling ya Bang ya, untuk bisa tetap buka di era new normal ini. Nah, karena mungkin kita nunggu pemerintah juga. Benar. Mau protokol dari pemerintah yang fix kayak gimana ya Bang ya? Nah, buat sobat tujuh semua yang punya pertanyaan langsung buat Bang Jule alias lebih dikenal juga di sosmed dengan Hey Jul, kalian bisa langsung aja isi question box yang ada di bawah, nanti bakal dijawab langsung ya Bang ya? Boleh ya? Ya, betul. Ya boleh. Nah, dengar-dengar juga nih dari kabar-kabar yang sering masuk ke telinga kanan, telinga kiri, karena telinga cuma 2 ya Bang ya? Itu Bang Jule juga kalau potong rambut tuh ternyata waiting list-nya itu lama, panjang. Nah, sekarang nih, per tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Juni 2020, dan buat semua sobat 7 yang kepengen tahu waiting list-nya seorang Hey Jul, itu berapa lama sih? Kalau booking sekarang itu dapatnya November akhir.
Booking tanggal 10 Juni, kalian bakal dipotong rambutnya November akhir. Iya. Emang itu Kak Bang, atau kan setiap hari lo nentuin Bentar. ada jumlah tertentunya gitu, maksimal 3 atau berapa sih, gimana sih kok bisa sepanjang itu? Oke, cek suara gua aman nggak? Cek. Halo? Cek, Bisa halo. dengar suara kita? Bisa. Suara gua aman nggak? Tadi sempat putus-putus soalnya. Oh, soal putus ya? Oke. Iya, Oke, udah masuk. Ya. Iya, karena kita ngebatasin dari awal Hairnet Studio itu memfokuskan untuk kualitas. Jadi kita membatasi customer yang masuk. Artinya satu pencukur, satu hairstylist itu satu hari hanya maksimal itu 8 orang. 8 orang, oke. Jadi 1 orang 1 jam, tidak boleh lebih dari itu. Paling banyak banget itu 10 orang. Walaupun misalnya hari-hari mau lebaran itu kan penuh banget, itu tetap kita batasin. Gitu, makanya untuk kualitas itu tidak bisa yang buru-buru cepat-cepat. Makanya apalagi setelah ada YouTube, Instagram naik segala macam, semuanya jadinya numpuk, bookingan itu jadi apalagi ketika orang udah cocok ya, mereka itu booking langsung 3 bulan ke depan, 5 bulan, 6 bulan ke depan. Begitu. Jadi emang karena kita batasin. Tapi jujur gue kurang ngerti gitu kan kondisi mood seorang capster kayak gitu. Karena mungkin kalau kebanyakan motong rambut orang pun mungkin moodnya tuh agak berkurang gitu kan di akhir-akhir. Apa gimana sih Bang? Kalau dari mood seorang capster sendiri nih, jumlah menentukan mood atau enggak? Ya, kalau itu masalah gua 5 tahun lalu, 3 tahun, 5 tahun lalu. Jadi ketika mendalami ini emang pengen profesional di sini gitu. Ya jangan mood-moodan, kita yang ngendalin mood, Mas. Jangan mood yang ngendalin kita, tapi kita yang ngendalin mood ya. Betul sekali, customer itu kan datang ke kita pengen hasil yang terbaik. Jadi nggak bisa kita moodnya tuh setengah-setengah. Jadi ketika customer datang ya udah mood kita tuh udah harus dibangun segitu. Jadi nggak bisa lagi malas lagi tuh, nggak akan seramai itu kalau saya begitu sekarang ini. Itulah tadi review dari seorang Bang Jule. Dan mungkin buat kalian ini ada juga yang nanya berapa range harga kalau misalnya kita mau potong ke Haijul alias Bang Jule. Bisa dijawab Bang? Murah kok, 200.000. 200.000 untuk sekali potong. Tapi dengan durasi waktu sekitar 1 jam ya Bang ya? Ya 1 jam. Oh ya, sekarang itu ada tambahan 210.000 karena kita untuk mempersiapkan peralatan untuk protokol masa sekarang gitu. Berarti lebih mahal dikit karena untuk kebaikan kita bersama, maksudnya antara capster dan juga orang yang dipotong rambutnya kayak gitu. Customernya. Nah, Bang Jule, sekarang juga kan ada banyak nih orang-orang yang mungkin ngelakuin untuk potong di rumah alias manggil capster untuk datang ke rumah nih Bang. Kalau gue sebagai customer sih gue ngerasa aman ya, karena gue harus potong rambutnya di rumah gue sendiri kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu juga dari sudut pandang lu Bang sebagai capster gitu, lu khawatir nggak sih kalau lu ngedatengin orang itu justru malah lu nya sendiri tuh yang nggak safe, lu nya yang terancam gitu kan? Pernah mikir kayak gitu nggak Bang? Sebenarnya enggak sih, malah emang benar kayak tadi. Ya, lu bilang harusnya kita yang beresiko itu kitanya sebagai pengantarnya. Orang di rumah itu harusnya aman. Jadi kitanya itu yang harus benar-benar diperiksa. Mungkin kayak kemarin pernah yang ke tempat selebgram segala macam, itu gue bawa ini sendiri, bawa untuk cek suhu biar mereka tahu kalau gue lagi sehat gitu kan. Terus segala macam peralatan yang gue bawa semuanya udah safety dan udah disemprot disinfektan segala macam gitu. Jadi ya dari kitanya sih nggak khawatir gitu. Nah, ngomongin juga tentang konten sosmednya Bang Jule nih di YouTube gitu kan. Ini kan sampai sekarang juga subscribernya terus nambah gitu kan.
bahkan udah Iya. ratusan ribu, 400, hampir 500 ribu ya Bang ya? Iya, betul. Hampir 500 ribu, dan ini ngebahas konten yang cukup unik dan menurut gue sih langka gitu kan, karena ngebahas tentang apa namanya, kehidupan seorang barber, bahkan sharing tips and tricks juga ya di YouTube ya. Iya. Nah, kalau misalnya YouTube gitu kan, ada berapa orang sih yang jadi tim sukses lo Bang di belakang layarnya? Di belakang layar ada 3 orang. 3 orang ya, yang ngedukung Iya, jadi konten ada- lo itu. Iya, jadi ada editor 2, editor sama videographer itu 2 orang. Jadi mereka bisa, dua-duanya bisa videographer dan editor. Yang satu lagi admin, asisten gitu lah. Oke, itu dari kapan kepikiran bikin konten YouTube channel kayak gitu? Nah, kebetulan abis dari dekat dulu tuh kepikiran. Oke. Jadi setelah Abis dari dekat dekat. kepikiran untuk bikin konten. Oh ya udah, bikin konten. Cuman waktu dulu itu belum se-proper sekarang ya. Artinya dulu tuh cuman ya udah kita sharing, bikin video, upload YouTube, sekedar itu aja. Dulu nggak sempat naik sampai gimana. Abis itu vakum. 2018 nggak buat YouTube sama sekali. Kita cari strategi apa, planningnya gimana, terus persiapan alat, sampai akhirnya di 2019 alat udah lengkap semua. Gue langsung nge-hire orang sebelum YouTube besar ya, itu baru 4.000 subscriber. Itu udah emang niat serius, jadi nge-hire editor, kameramen, segala macam gitu. 2019 baru yang emang serius. Targetnya, penontonnya pengen ke masyarakat umum. Tutorialnya 20% misalnya. Jadi dari awal udah nentuin segmen-segmennya. Jadilah sampai sekarang gitu. Oke, berarti sekarang juga selain potong rambut secara langsung, Bang Jul juga salah satu hal yang diseriusin sekarang ya bikin konten di YouTube ya Bang ya? Iya, betul sekali. Oke, nah kalau boleh pilih di masa pandemi kayak gini, lebih sibukan motongin rambut orang atau sibukan bikin konten? Kalau suruh milih nih ya sekarang, lebih sibuk mana? Dua-duanya kayaknya. Maksud gue gini, konten gue potong rambut. Kalau nggak potong rambut nggak bikin konten. Iya juga ya. Iya juga ya. Jadi kontennya adalah konten potong rambut, jadi otomatis lah potong rambutnya juga ikut kehitung. Berarti imbang ya, posisinya imbang. Ya jadi untuk sekarang benar-benar ngurangin customer. Tadinya kan di Hernet 8 orang. Nah, yang di Jakarta itu sekarang saya kurangin jadi 4 orang. Sehari 4 orang. Sehari cuma 4 orang. Oke. Ya, sisanya motong tapi untuk konten. Oke, yang beneran motong cuma 4 orang. Kalau misalnya mau motong pun itu cuma buat konten dari YouTube channelnya Hey Jul gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita menunjukin pertanyaan yang udah masuk di question box kita di Instagram official Trans 7. Ada siapa aja nih yang mau nanya? Kita bakal tunjukin salah satu dan juga salah 2 mungkin ya. Salah satu deh. Boleh, salah satu, salah 2 boleh. Ada akun Ciputri AYRZ. Kalau potong rambut sendiri, Bang Jule, kalau potong rambut itu sendiri atau sama temen dipotongin orang lain? Bisa dijawab Bang? Ke salon. Ini fakta yang menarik kalau ternyata seorang Jule pun kalau potong rambut tuh ke salon ya? Iya. Nggak, potong sendiri bisa, potong sendiri, cuman bagi gua tuh kayak tukang cukur yang hebat itu nggak akan potong rambutnya sendiri gitu. Dia pasti membagikan rezekinya ke potong yang lain gitu. Cakep. Ini mungkin live quotes hari ini ya. Tukang cukur rambut yang hebat adalah yang nggak potong rambutnya sendiri tapi nge-share rezekinya ke orang lain. Mantap. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sih yang masuk ke question box kita? Kita bakal boleh pertanyaan lagi boleh. Bakal langsung jawab sama Bang Jule sore hari ini di Sobat 7 Kepo. Ada dari Dinda Raut ya. Pernah ada yang komplain nggak sih Bang Jule tentang potong rambut? Iya pernah dong, ada komplain, terus ngekritik segala macem. Pernah banget dulu banget ya.
Kalau sekarang tuh udah kemungkinannya kecil untuk mengkritik. Jadi tapi tetap apa ya, sampai sekarang tuh kritikan itu yang paling ngebangun banget gitu. Jangan sampai denial sama kritik. Apalagi kalau udah sebesar sekarang YouTube itu kan gampang banget orang ini potongannya jelek segala macam, orang komen gampang banget ya. Nah itu tuh jangan sampai kita denial ya, kita ngaca-ngaca juga lah, introspeksi juga gitu, karena itu membangun. Oke, berarti kritik adalah hal yang membangun juga ya, karena mungkin itulah yang jadi motivasi juga ya Bang ya, salah satu hal yang memotivasi kayak gitu. Oke Bang, kalau ini kan lagi zaman juga photoshoot virtual nih, nah gue pengen nunjukin keadaan rambut gue Bang. Kira-kira nih dari sepenglihatannya Bang Jule nih, apa yang harus gue lakuin biar gue kelihatan ganteng gitu Bang? Soalnya gue ngerasanya kok nggak ganteng gitu kan. Bisa dilihat Bang kalau dari virtual kayak gini, nggak bisa ya? Bisa. Okay. Kalau pengen ganteng, operasi plastik. Itu paling masuk akal sih sejauh ini. Saran-saran yang paling gue dengar ini yang paling masuk akal dari seorang Bang Jule. Tapi ya sih gue harus cepatnya deh. Jadi gini, kalau untuk rambut ya. Kalau untuk polanya itu untuk polanya itu kan jidatnya berbentuk M ya, udah melebar ke atas. Itu sejujurnya gue nggak bisa berbuat terlalu banyak sebenarnya. Oke. Jadi potongannya itu yang aman-aman aja, kayak potongannya sekarang nih, itu potongannya aman karena polanya tidak memungkinkan untuk tren-tren yang sekarang atau yang lebih aneh lagi itu nggak mungkin. Malah nantinya bisa lebih kayak maksain banget gitu, nggak cocok. Bener sih. Gue juga sadar diri sih Bang, nggak ngikutin tren karena gue sadar kalau gue rambutnya nggak bisa ikutin tren gitu kan. Bener. Nah ini oke banget. Tapi Bang Jule, tadi di awal gue sempat janjiin kalau kita bakal kasih tips buat Sobat 7 yang kepengin potong rambut sendiri nih di rumah. Mungkin bisa kasih tips simple nggak sih Bang? Apa aja yang harus disiapin biar hasilnya maksimal, hasilnya oke gitu? Hasilnya jangan berharap hasil oke deh, yang penting rapih dulu aja. Okay. Jangan berharap hasil oke. Ya benar. Kalian aja nih. Di sini gue kasih tahu alatnya apa aja. Oke, kita bakal tahu nih alat-alat yang dipakai sama Bang Jule. Ya. Dia lagi. Yang pertama yang harus kalian punya itu ini clipper. Hair clipper ya. Iya, hair clipper itu boleh yang berapa aja, yang 700-an lah misalnya kayak gitu harganya. Kan yang kedua tuh ya clipper itu ada ini kan, ada apa namanya buat ini nomor 1, 2, 3 segala macam. Nah ini yang sangat penting nih, karena kalau nggak terbiasa ini sangat membantu biar rambut nggak langsung botak. Gitu. Itu biasanya dijual sepaket sama clippernya atau beli sendiri sih Bang? Ya itu sepaket sama ininya, sama clippernya. Sepaket ya. Oke. Ya, yang kedua sisir sama gunting. Gunting boleh sisir sama gunting. Ya gunting boleh yang berapa aja karena darurat kan ya, nggak perlu yang bagus. Udah, sisanya ngumpulin niatnya yang bagus. Sama satu lagi cermin mungkin ya Bang? Ya, cermin. Cermin itu juga oke. Ya. Itu tadi hal-hal yang bisa disiapin. Kita ada clipper, ada juga pengatur panjang pendeknya, dan juga sisir, gunting, dan cermin. Itu tips dari sama satu lagi kayak ini. Penjepit hair clip. Jadi untuk memisahkan bagian bawah sama bagian atas itu harus dijepit. Itu penting buat pemula atau cukur sendiri di rumah, itu penting. Berarti hair clip juga jangan sampai lupa nih Sobat 7 ya, kalau kita mau potong sendiri di rumah. Bang Jule, kita mau ngucapin makasih banyak nih karena lu udah ngeluangin waktu buat kita join di Sobat 7 Kepo episode kedua, ngebahas tema tentang tetap keren saat pandemi. Kita di Trans 7 ngucapin makasih, dan kita berharap juga semoga buat lu semoga sehat selalu. Amin. Salam juga buat keluarga di rumah. Salam sukses deh dari kita buat seorang Haijul alias Bang Jule. Tepuk tangan dong. Sama-sama, terima kasih banyak udah diundang, terima kasih banyak. Sukses terus. Buat kalian yang kepengen potong rambut bisa langsung datang ke mana Bang?
langsung aja cek Instagram gue di profile, itu udah ada semua infonya. Langsung cek aja Instagramnya @heyjul, di situ udah lengkap semuanya. Iya, betul Oke. sekali. Thank you ya. banget Bang Jule ya, Ya, udah sama-sama. ngeluangin waktunya. Dadah, selamat sore. Ya, yo. Itu dia tadi keseruan kita join live bareng sama Haijul alias Bang Jule yang ngebahas tema tentang tetap keren saat pandemi di acara Sobat 7 Kepo yang tayang di Instagram official Trans 7. Nah, buat kalian yang punya usulan tema lain mungkin bisa nih langsung aja ketik sekarang. Di minggu depan kita bakal ada tema-tema baru juga, dan besok hari Kamis kita juga punya event digital yang gak kalah seru nih teman-teman. Kita ada yang namanya event Kamis Asik. Kalau Sobat 7 Kepo via Instagram Live, kalau Kamis Asik ini kita bakal live sharing-sharing ilmu di Zoom, aplikasi Zoom. Cara daftarnya gampang banget, langsung aja klik trans7.co.id/kamisasik, karena besok bakal dipandu sama Audra, HR Trans7. Bintang tamunya ada Karika Muluk, ada juga Chef Billy Wicaksono dari Mercure Hotel Sabang, Jakarta. Oke, daftar sekarang di trans7.co.id/kamisasik. Oh, gratis. Tidak ada HTM karena semuanya gratis. Besok kita live jam 1 siang ngebahas tema tentang masak sehat ala hotel. Dapatnya yang pertama ilmu, yang kedua link, yang ketiga channel, sama aja ya. Yang keempat e-certificate buat kalian yang udah ikut dari awal sampai akhir. Itu hal yang perlu digarisbawahi. Dapetin juga 3 free lunch di Mercure Hotel Sabang buat kalian yang beruntung dan join di Kamis Asik besok dengan tema masak sehat ala hotel. Oke, itu dia keseruan kita di Sobat 7 Kepo episode kedua ini. Makasih banyak buat kalian yang udah join. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.